Rasanya tidak pernah ada ungkapan bagus dari pengguna kalau berurusan dengan sistem operasi Windows 11. Selain jadi OS paling baru dari Microsoft, ia juga termasuk sistem operasi yang masih rentan masalah. Maka wajar kalau banyak gamer yang peduli dengan kestabilan sistem memilih tetap di Windows 10. Gamer PC tampaknya masih lebih suka sistem operasi Windows 10 dibandingkan Windows 11 yang lebih baru. Hal ini terlihat dari survei bertajuk Steam Hardware and Software Survei Juli 2024. Dari Steam, platform distribusi permainan video ini milik perusahaan pengembang Valve. Dari survei tersebut diketahui bahwa mayoritas game PC di Steam atau 96,5% menggunakan PC dengan sistem operasi Microsoft Windows. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,16% merupakan pengguna PC Windows 10. Pada Juli 2024, pengguna OS Windows 10 tumbuh 0,74%. Sementara gamer dengan PC Windows 11 tercatat di angka 45,81%. Jumlah ini turun 0,82% dibandingkan bulan sebelumnya. Survei Steam juga menunjukkan masih ada gamer yang menggunakan Windows lawas seperti Windows 7 0,41% dan Windows 8 0,8%. Padahal Valve sudah menghentikan dukungan untuk Steam pada dua OS Windows lawas tersebut. Tak ada informasi lebih lanjut mengapa gamer PC lebih banyak yang menggunakan Windows 10 ketimbang Windows 11 yang lebih baru. Dari sisi kinerja, sebenarnya kedua OS ini disebut memiliki performa game yang mirip secara umum. Namun pengujian terbaru oleh Hardware Unbox mengungkapkan bahwa Windows 10 mungkin menawarkan kinerja yang lebih baik pada judul-judul game tertentu. Karena fitur keamanan Core Isolation bernama Memory Integrity dimatikan oleh sistem secara default. Fitur Core Isolation dan Memory Integrity menggunakan fitur virtualisasi yang mengkonsumsi sumber daya sistem lumayan banyak. Hal ini bisa mempengaruhi performa sistem saat dipakai menjalankan game yang berat. Sementara di Windows 11 fitur ini aktif secara default. Kenapa masih banyak yang pakai Windows 10? Sistem operasi Windows 11 telah diperkenalkan dan bisa di-download pengguna secara gratis sejak Oktober 2021. Meski begitu, sejumlah besar pengguna masih banyak yang mengandalkan Windows 10 karena stabilitas dan desain yang lebih familiar. Per Maret 2024, Windows 10 menguasai lebih dari 69% pangsa pasar desktop di seluruh dunia. Jumlah tersebut meningkat hampir 2 poin dari bulan Februari, padahal OS ini akan dipensiunkan pada 14 Oktober 2025. Sebaliknya, Windows 11 merebut 26,7% pangsa pasar di bulan Maret, turun dari 28,16% di bulan Februari. Ada beberapa alasan pengguna tidak upgrade OS desktop miliknya ke Windows 11. Misalnya, sejumlah pengguna tidak menyukai desain antarmuka Windows 11 yang baru. Pasalnya, tampilan antarmuka Windows 11 kini menampilkan taskbar dan tombol start di sisi tengah, bukan mepet kiri lagi. Desain ini justru mirip dengan dock di sistem operasi Macintosh, alih-alih desain Windows 10 dan generasi sebelumnya. Alasan lainnya adalah soal persyaratan penggunaan Windows 11 yang lebih tinggi. Kini PC harus mendukung Trust Platform Module atau TPM 2.0 untuk menjalankan Windows 11. TPM sendiri adalah modul chip dalam sebuah perangkat PC yang bertugas untuk melindungi berbagai data yang tersimpan dalam komputer atau laptop dengan sistem enskripsi. Artinya, apabila perangkat Windows 11 dicuri, pelaku yang tidak bertanggung jawab harus membobol sistem TPM terlebih dahulu apabila ingin membajak beragam file yang ada di dalam perangkat tersebut. Menurut Microsoft, TPM ini diperlukan untuk melindungi komputer atau laptop pengguna dengan sistem keamanan mumpuni berbasis hardware. Syarat ini diyakini menjadi batu sandungan terutama bagi pengguna yang memiliki PC lebih lawas dan PC rakitan dengan motherboard yang dibeli sendiri. Kebutuhan spek khusus untuk Windows 11 ini juga menyulitkan saya ketika ada orang bertanya mau beli komputer baru. Ketika diinfo minimal Core i3 generasi 10 RAM 8GB, harga jadi terlalu mahal.
Tapi kalau saya tawarkan Core i3 generasi kedua sampai 7 tidak support Windows 11, pasti nantinya pelanggan akan komplain karena tidak bisa Windows 11. Dan dalam waktu jangka pendek 2 atau 3 tahun lagi akan ada beberapa software yang tidak bisa dipakai. Ya, walau tahun depan support Windows 10 dihentikan, tapi biasanya tetap akan bisa dipakai sekitar 2 sampai 3 tahun lagi dengan nyaman. Ini berdasarkan pengalaman expirednya Windows 7 dan 8. Pada video saya ini, ada yang komentar, merasa ditipu karena komputer yang baru dia beli tidak bisa Windows 11. Bisa diinstal tapi lemot sekali. Akhirnya dia kembali ke Windows 10. Guys, motherboard yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya kemungkinan sudah memiliki verifikasi TPM di BIOS. Tapi ini biasanya dimatikan secara default. Untuk mengetahui apakah motherboard mendukung TPM dan bagaimana cara menyalakannya, pengguna harus mengunjungi situs pembuat motherboard, kemudian mencari langkah di sana. Microsoft sendiri akan menghentikan dukungan untuk Windows 10 pada 14 Oktober 2025 mendatang. Popularitas Windows 11 kemungkinan sudah menyalip Windows 10 sebelum masa itu. Apa alasan gamer pindah ke Windows 11? Sulit untuk menjelaskan secara konkret mengapa gamers yang pindah ke OS terbaru. Kalau mau menerka, hal ini disebabkan ada dukungan Windows yang lebih panjang. Atau bisa saja kebanyakan laptop atau handle PC yang default menawarkan Windows 11. Meskipun Windows 10 masih banyak digunakan, Microsoft telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memberikan pembaruan fitur untuk sistem operasi ini. Pengguna hanya akan menerima pembaruan keamanan dari fitur-fitur yang sudah dirilis oleh Microsoft sebelum Windows 11. Hingga dukungan berakhir pada 14 Oktober 2025. Karena itu, pengguna yang ingin mengakses fitur-fitur baru harus mempertimbangkan untuk beralih ke Windows 11. Pada akhirnya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang dipaksa untuk migrasi ke Windows 11. Nantinya, percaya atau tidak, persentase gamer pengguna Windows 11 akan merangkak naik, mendekati Windows 10. Nah, Anda sekarang memakai Windows berapa untuk bermain game? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.